Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera buat teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita bimbingan, limpahan kasih sayang serta kesehatan kepada kita semua ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam ngobrol pengalaman properti. Saya akan melanjutkan video sebelumnya yang sesuai judul sekarang ya, nego deal agent properti otodidak. Ketika closing di angka 2,7 miliar dengan properti luas tanah ya 260 meter, saat itu lokasi bagus ya, main road, di pinggir jalan raya gitu ya, peruntukan komersil sih teman-teman. Nah singkatnya saat itu saya bertemulah dengan owner atau pemilik properti, ya saya bilang si tante lah, pemiliknya. Saat itu properti tersebut memang sudah hampir 5 tahun gitu tidak dipakai lagi gitu, dikosongkan sampai bangunan seperti bangunan tua ya, serem juga gitu ya. Ya akhirnya dikarenakan mungkin suaminya sudah meninggal saat itu ya, disebut butuh uang sih kayaknya, ada biasa aja ya, mungkin tidak terbuka sampai segitunya ya. Akhirnya ceritanya lah dijual lah. Akhirnya saya follow up, dijadikan listing, komitmen, bekerja sama gitu. Nah setelah terjadilah kerjasama, akhirnya saya coba pasarkan dan biasa seperti layaknya agent properti, bagaimana caranya cepat terjual. Cuman saat itu luas tanah 260 meter itu nawarin di 3,25 M lah, mungkin sekitar saat itu harga 12,5 juta ya per meter. Cuman harga segitu itu memang tidak selebel amat ya, dalam arti bawah pasaran masih rancu juga gitu ya. Pasaran saat itu mungkin ada di sekitar 11 jutaan lah gitu ya. Maksudnya harga-harga pasaran saat itu 11 sampai 12 juta lah per meter kasarnya gitu. Cuman kan itu hak-hak masing-masing ya. Penjual mau menawarkan 15 juta, 20 juta itu mah bebas gitu. Cuman nggak tahu terjualnya entah 20 tahun lagi entah gimana ya gitu ya. Cuman saat itu ya saya mencoba optimis saja, walaupun keadaan properti kasar kata tidak layak pakai, dalam arti keadaan bangunan sudah tidak berpenghuni hampir 5 tahun lah kurang lebih. Serem lah kasar kata, kelelawar pun ada di dalam bangunan tersebut. Nah pada akhirnya saya coba pasarkan lah, iklan offline jalan, online jalan. Saat itu singkatnya tersirat saat itu pemikiran nih, bagaimana caranya saat itu menawarkan properti. Saya lihat kontak-kontak database ya yang ada saat itu, saya bertemulah seorang adalah si bos gitu ya, yang secara kedekatan sudah dekat juga ya, beliau suka beli properti juga. Nah akhirnya saya minta ketemu sama beliau gitu, dengan membawa berkas yang saya akan tawarkan ya, presentasikan ke beliau, ke calon pembeli ya, calon buyer. Adalah waktu janji ketemu, akhirnya saya bertemu, biasa bincang-bincang santai sambil ngopi gitu ya. Ya pada intinya kesimpulannya yang pertama silaturahmi, dan yang kedua menawarkan properti yang akan saya tawarkan ya ke beliau gitu. Ya singkatnya akhirnya saya mencoba menawarkan dengan perlahan, Pak, barangkali tertarik untuk beli properti, cuman jangan dilihat unit propertinya lah. Kalau secara kasat mata mah ini mah rumah jurig lah Pak, saya bilang gitu. Ya rumah hantu udah 5 tahun tak berpenghuni aja gimana. Cuman di sini secara lebar muka layak karena di main road Pak, luasnya 260, lebar muka hampir 12 meter ya, lebarnya gitu ya.
mungkin ke belakangnya sekitar bentar 21 meteran gitu ya, 21 meteran. Nah akhirnya berbincang, memang harga berapa, memang kata lu pasarannya di situ berapa. Kalau secara pasaran apa, ada yang nawarin mah 12,5 juta, ada yang 13 juta, ada yang 11,5 juta. Cuman kan secara lokasi kurang jitu lah gitu ya. Kalau ini mah lokasi itu bagus pisan, karena dari 3 akses jalan, mirip hampir tusuk sate gitulah bos, saya bilang gitu. Kayaknya untuk komersil itu agak ajib juga. Nah akhirnya memang dia buka berapa harganya, katanya ini nawarin sih 3,25 M bos. Berapa per meter? 12,5 juta. Harganya saat itu si tante nawarinnya. Nah di situ dia tidak tertarik, dalam arti lu mah nawarin barang tuh yang begini katanya, kayak yang baru aja di agent properti. Saya bilang gini aja tuh bos, coba aja ditawar dulu. Secara properti kan itu harus diolah lagi ya, bisa dibangun lagi, nanti mau dibikin 2 unit atau 1 unit pun bangun lagi 3 lantai kan bagus ya, harga akan naik. Apalagi di lokasi ini tinggal digebrak, kayaknya 3 bulan kemudian juga ada signifikan peningkatan propertinya. Kenapa? Ya coba lihat aja, dicek. Di situ udah beberapa ada yang dibangun ruko-ruko baru, hotel baru. Saya yakin 3 bulan sampai 6 bulan melejit harganya saat itu. Nah, secara analisa agen properti saat itu memang yakin di lingkungan tersebut itu akan meningkat harga pasarnya. Yang tadinya 12,5 juta signifikan menjadi harga pasaran 20 juta saat itu gitu. Nah, pada akhirnya saya berbicara begini, udah aja sok bos nawar berapa dulu aja. Kalau memang ini tertarik untuk investasi ya, dalam arti ya untuk balik lagi duit gitu ini mah. Cuman di sini ada nilai plus bos, saya bilang gitu saat itu. Kumaha tah cenah. Gini, ini kan lebar muka 12 meter, panjang 21 meter. Di belakang bangunan ini ada beberapa rumah bos. Memang jarak 5 meter 10 meter berdempetan, tidak masuk mobil ya gang. Mereka mau dijual, ada 2 unit rumah gitu. Taruhlah secara analogi saya, jikalau satu blok itu jadi luasan 600 meter aja, taruh bos beli lagi 300 meter ke belakangnya, nanti agak ngantong sedikit bentuk tanahnya ya nggak masalah. Yang penting jadi satu luasan nantinya gitu. Pasti lebih murah lah, nggak akan nawarin segitu bos, 12,5 juta. Di situ mungkin tersirat keidean juga gitu sih bos ya. Kalau jadi luas 600, iya ya, kalau saya jual lagi nanti harga 12,5 juta, ya udahlah, terbayang lah saat itu. Dan betul lah saat itu terjadi ya, akhirnya gitu terjadi apa yang diide itu terrealisasi akhirnya gitu. Nah akhirnya bikinlah janji ketemu, dan saya schedulekan untuk mempertemukan calon pembeli dan penjual si tante. Nah akhirnya di situ ada proses negosiasi teman-teman. Ketika langsung bertemu nego, si tante bilang ya 3,25 boleh sih nego katanya. Oke, ya saya sampaikan gini, di sini kan ada kewajibannya yang harus diselesaikan juga nantinya ketika terjadi akad, saya bilang gitu. Belum berbicara nego, saya udah ngeduluin, saya itu sebagai agent. Di sini ada PPH, terus BPHTB juga ya, kewajiban PPH pajak penjual, kewajiban pembeli BPHTB, belum ada agent ya, saya sebagai agent propertinya saat itu sudah tersampaikan saat itu antara kedua belah pihak. Saya terus si owner dan si buyer bertemu saat itu. Nah proseslah nego alot saat itu.
mulailah keluar angka si bos saat itu. Si bos menawar 2,5 miliar. Duh, saya bilang dalam hati, benar jauh sekali nawarnya gitu ya. Saya hitung 2,5 miliar, 10 juta kurang juga. Iya, 10 juta kurang nawarnya gitu ya, jauh di bawah. Nah, akhirnya si pemilik properti ini speechless ya, kecil hati. Wah, katanya nawarnya jauh amat katanya gitu. Saya bilang ya nggak apa-apa tante, gini aja, kan boleh ya tante nawarin segitu, pembeli juga punya hak untuk menawar itu. Makanya saya pertemukan juga biar ada ketemu di titiknya gitu ya, nanti kesepakatan urusan jodoh dan tidaknya makan itu yang penting saya sudah berupaya. Ya bagus, Kang Denny katanya gitu ya. Akhirnya alot lah di situ saya mencoba eh, memberikan masukan juga ke calon pembeli. Saya bilang gini bos, eh, nanti bos naikin dulu aja sedikit, karena kalau 2,5 M kan masih di bawah 10 juta. Coba aja bos naik lagi, barangkali kalau di atas 10 juta sedikit si tante ada respon tertarik ya. Si bos bilang ya dia suruh turun dulu aja katanya gitu. Ya udah, saya kasih masukan lah ke calon, ke owner gitu ya, ke si tante. Gini aja tuh tante, kira-kira kan saya sudah nyampein tuh kewajiban-kewajiban, kan ada pajak lumayan gede ya, bisa dihitung itunya 5% pajaknya, terus 2,5% gitu. Nah akhirnya si tante berpikir juga, mungkin saat itu sudah ada bayar yang serius ya, langsung ketemu, bertemu langsung silaturahmi gitu. Akhirnya turun. Saat itu si tante pengennya 11 juta per meter langsung, tapi dia pengen bersih net gitu, 11 juta bersih, pengen cepetnya gitu. Pas 11 juta bersih itu termasuk katanya P agent tidak bisa katanya gitu, tidak bisa saya kasih. Nah di situ saya kaget, loh kok gimana, saya bilang gitu, P agent tidak bisa dikasih, kan sudah ada sepakatnya tante, kalau jika terjual gini 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 ya, ini mah kalau mau ya silakan katanya. Nah saya di situ bingung. Ya udah, saya sepintas ada ide, udah aja saya nembak ke si bos, gini aja bos, saya bilang bos siap bayar komisi kan ke saya untuk gantiin komisi, karena dia turunnya banyak bos gitu, daripada dia nahan juga. Ya akhirnya udah gini aja bos, saya komisi dibebankan ke bos, jadi pembeli teman-teman saat itu yang bayar komisi saya, cuman harga turun lagi aja, minta nanti ke si tante gitu. Ya akhirnya sepakatlah di 2,7 M saat itu, karena biaya-biaya semua ternyata dihandle sama pembeli gitu, mulai dari PPH, BPHTB, komisi, yang akhirnya dengan nilai 2,7 miliar saat itu si penjual bersih net gitu ya. Akhirnya terjadilah di situ transaksi yang saya dorong hingga terjadinya akad di notaris. Ya alhamdulillah berkah juga ya. Walaupun ini cerita singkat, tapi perjuangannya tidak seperti yang diceritakan juga. Ada beberapa ini yang tidak saya bisa sampaikan gitu. Ya tapi di situ alhamdulillah, eh, ikhtiar tidak akan pernah membodohi hasil. Selama berpositif thinking, tidak pernah mengeluh, komitmen dalam diri terus dijalankan, fokus juga, dan jangan lupa sebelum keluar rumah ada doa, terus ikhtiar, terus beres doa lagi. Mungkin sementara itu dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kisah ini ada yang bisa diambil, yang bagusnya, yang baiknya, yang jeleknya bisa ditinggalkan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.